ada beberapa agenda yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, mengingat mendesaknya kegiatan ini dilaksanakan, sehingga kemarin Ibu Kepala Sekolah memanggil kami dan beberapa orang kawan-kawan untuk segera menentukan rapat dinas kita, supaya nanti kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan dan harus kita tuntaskan dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas. Beberapa agenda yang sudah kami sampaikan yaitu diseminasi pembuatan soal HOTS dan ujian sekolah serta ujian yang lain untuk kelas 7 dan 8. Untuk diseminasi ini nanti akan kita laksanakan di akhir kegiatan ini. Kita lanjutkan untuk kegiatan agenda berikutnya, buka bersama halal bihalal, UPI, SPMI, dan PPDB. Nah, ini langsung dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami berikan waktu dengan sebanyak mungkin sampai tuntas, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kurikulum, yang sama-sama kita hormati Bapak segala wakil aja, biar cepat ya kan, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Pokoknya semua majelis guru yang saya hormati. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena kebetulan di sini ya Bu ya, saya masih belum kenal juga sama Bu Ibu, malam aja kemarin baru pelantikan, hari kemarin saya udah panggil semua wakil-wakil. Alhamdulillah para wakil masih mau untuk melanjutkan jabatannya. Jadi saya ambil kesimpulan di sini Bapak Ibu, yang wakil-wakil yang udah ada tidak akan saya ganti, kecuali yang kosong. Yang mana kita yang kosong jabatannya? Itu Bapak Ibu udah tahu, yaitu di bendahara kita. Sekarang saya ini dulu yang untuk pemilihan bendahara dulu kita ya Bu ya, karena itu yang perlu. Rasanya kalau kursi kita ada 4 kakinya, kurang 1 bisa nggak kita duduk kira-kira Ibu? Tidak. Enggak, makanya jadi sekarang kita pilih dulu yang untuk bendaharanya. Jadi sekarang saya lemparkan sama ibu-ibu. Pertama, kita sistemnya apa, kita perlu voting atau kita tunjuk aja Bu? Karena ibu yang tahu siapa yang berkompeten di sana, siapa yang loyal di sana. Saya adalah warga baru di sini Bapak Ibu. Jadi saya minta aja Bapak Ibu silakan tunjuk aja, kita langsung aja, nggak usah main ini lama-lama karena masih banyak agenda kita untuk berikutnya. Ada calon Bapak Ibu? Ada. Siapa Bapak Ibu? Fokus Mary. Fokus Mary. Fokus Mary. Ya. Kami ingin tahu persyaratan yang akan diajukan untuk Bendahara. posisi harus ASN non ASN. Kalau menurut hemat kami, kalau ASN tadi sudah disampaikan satu-satunya yang berkompeten nampaknya Ibu Kusmeri Asma. Kan kalau gitu kan enak kita ya Bapak Ibu ya. Maunya tadi duluan nih kita ya Bapak Ibu ya, biar bisa kita saling lempar gitu. Tapi tak apa-apa juga. Saya rasa cukup dengar ya kawan-kawan. Jadi hanya satu katanya kandidatnya. Jadi mau nggak mau yang mana ibunya? Tolong Bu berdiri Bu, karena saya tidak tahu yang mana ibunya. Ya. Ya Ibu, berarti kita
udah selesai satu poinnya Bu ya, kita kan cepat. Saya kan janji kan sempatkan gabus karena kita puasa kan, nggak mungkin kita banyak menghabiskan waktu hanya untuk duduk di sini aja. Karena dari awal saya sudah ngomong, saya orangnya to the point aja. Jadi silakan Francis dicatat ya. Berarti bendahara kita udah selesai. Kita satu agenda yaitu untuk penunjukan bendahara kita. Nanti Ibu datang ke ruangan saya siap rapat Ibu ya. Berikutnya yaitu masalah UKBI. Ini dia. Kenapa saya bahas ini masalah UKBI Bapak Ibu? Karena saya kemarin di SMP 1 saya kerjakan untuk pelaksanaan semua untuk kelas 9. Kenapa? Karena pada sekolah di provinsi sana, di Pekanbaru, sekolah yang udah memang tarafnya yang benefit atau yang dikejar oleh siswa, itu dia persyaratannya udah dimintanya UKBI, ada sertifikat UKBI-nya. Makanya kemarin ada anak kami berapa orang yang tes dia di SMA Plus, terpaksa lagi saya bikin belakangan lagi UKBI-nya untuk mengejar dia punya sertifikatnya. Jadi kita usahakan untuk tahun ini semua kelas 9 yang udah tamat dari SMP 4 Kampar kita udah memiliki dia sertifikat UKBI. Karena kalau dia tidak dapat di SMP, di SMA juga masih ditagih. Jadi begitu nanti seterusnya. Jadi di sini nanti kita bekerja sama dengan Ibu Dahana ya Bu ya. Kita nanti bahas. Semalam saya juga mau cari Ibu, tapi Ibu nggak ada. Nanti kita jumpa di kantor, kita bahas masalah UKBI-nya. UKBI itu apa Bu? Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Itu kepanjangannya. Dia kalau ke bahasa Inggrisnya larinya ke TOEFL. Iya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita usahakan anak kita udah tamat, dia udah punya sertifikat, jadi dia nggak ikut ujian lagi nanti di waktu SLTA-nya atau jenjang atasnya, karena kita udah selesaikan semua tugas dia. Untuk kepanitiaan ujian sekolah, di mana nanti kami sampaikan juga ujian sekolah nanti akan insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 17 sampai tanggal 25 Mai setelah Lebaran ya, 17 sampai 25 Mai. Kemudian nanti kita Ramadan ini belajar sampai tanggal 28. Kemudian libur awal Idul Fitri beberapa hari, kemudian libur setelah Idul Fitri 1 minggu, tanggal 9 Mei kita masuk ke sekolah lagi, langsung jadwal PAT sebenarnya. Tetapi PAT kita sudah lakukan, kita gunakan untuk jadwal ujian praktek. Jadi lebih kurang 1 minggu pula di situ ujian praktek. Kemudian ada beberapa hari jeda untuk persiapan ujian sekolah. Kemudian tanggal 17 sampai tanggal 25 Mei kita laksanakan ujian sekolah. Oke. Untuk itu ada yang harus diselesaikan oleh sekolah dan ini mendesak sifatnya dilaporkan ke dinas, yakni POSPUS, prosedur operasional standar ujian sekolah. Ini diberi batasan sampai tanggal 6 ya Bu ya, 6 Mei. Jadi kita berharap Ramadan ini tuntas dan kami sudah memulai dengan tim. Kalau bisa 1 minggu ini selesai, nanti Ibu bisa jumpai pengawas untuk tanda tangan dan langsung daftar ke dinas gitu. Itu rencananya, targetnya. Untuk itu ada yang perlu kita diskusikan, yaitu tentang penunjukan panitia penyelenggara ujian sekolah tahun 2021. Ini gambaran tahun yang lalu 2021 ya. Ini kemarin Bapak Ahmad Yasin, ini ganti Ibu ya. Kebetulan kami sendiri kemarin ya, kalau diubah silakan ya Bu ya, ini tergantung kita bersama. Kemudian Wakil Ketua Bu Darliani sebagai kurikulum, urusan kurikulum. Kemudian Sekretaris Pak Firdaus. Pak Firdaus ada Pak? Oke, Pak Firdaus Sekretaris. Oke, Bu Miss Narwati bendahara, ini harus diganti nih dengan bendahara kita Ibu Kusmeri ya. Ibu Kusmeri ya. Kemudian lanjut, anggotanya kemarin ada Bapak Azwar. Nah, ini bisa terpertahankan ya. Pak Azwar SHG, anggota, Wakil Kepala Terpadu. Bu Nur Samsidar. Ini Ibu lebih bagus menanyakan langsung Bu anggotanya Bu. Ya, dan Bapak Ibu udah lihat tuh semuanya. Kalau bagi saya lanjut aja, jangan dirubah.
karena udah berpengalaman. Kecuali yang mau ditambahkan boleh, tapi jangan dirubah lagi karena itu udah memang kerjanya, udah tahu dia tupoksinya masing-masing. Nah, yang di anggota siapa lagi Bapak Ibu yang ngertinya? Yang di anggota kan Ibu Mer jadi bendahara. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang bisa? Pembina OSIS masih. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk panitia ujian sekolah, Ibu Kepala Sekolah langsung sebagai penanggung jawab. Kemudian kami sendiri, sebenarnya ini bisa diganti nih Bu ya, tidak harus wakil kita ada juga Pak Azwan atau guru-guru yang lain juga bisa ya. Wakil ketua Bu Anis, sekretaris bendahara Bu Kusmeri Asmar SPD. Kemudian anggota Bapak Asmar SAG, anggota 2 Bu Nur Samsidar SPD. Bersedia ya Bu Nur Samsidar ya? Membantu. Untuk dokumentasi ini Bu Darhana. Bu Darhana ini langsung dari Ibu Kepala Sekolah nih. Ini ada kebutuhan desa nanti nih. Karena segala kegiatan itu didokumentasikan langsung oleh Bu Darhana. Kebetulan Bu Darhana bagian SPMI itu rapor itu sudah selesai dicetak ya. Rapor semester 6 kelas 9. Jadi mohon pada guru mata pelajaran umpamanya ada yang belum sempat memeriksa sebagainya atau ada yang terbengkalai belum tuntas, mohon nanti file rapor belangko nilai sudah ya Bu ya, Banis sudah sampai semuanya, mohon diisi kumpulkan langsung nanti pada kurikulum ya Bu Darlianis ya. Kami beri waktu sampai hari Kamis ya Bu ya, tanggal 21 ya, tanggal 21 buat soal. Tetapi kemarin dinas memfasilitasi untuk keseragaman, itu makanya kami diberi bimbingan kemarin tepatnya di SMP Bu ya, Al-Faruqi Pekanbaru, menyampaikan menerima informasi tentang pembuatan soal hot. Jadi soal itu harus bersifat hot, higher order thinking skills. Itu maksudnya keahlian berpikir tingkat tinggi. Nah, ini kita coba hadirkan di sini. Ya, latar belakangnya apa? Ya, konsep soalnya itu apa? Itu higher order thinking skill itu kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mungkin kita bisa pahami ini. Untuk penentuan ABCD ini, misalnya kan rumusnya jumlah soal. Kalau jumlah soalnya 40 dibagi jumlah pilihan jawaban. Pilihan jawaban ada 4 ABCD, dipakai rumus plus minus 3. Kalau yang pertama kita pakai plus 3, berarti 40 bagi 4 tambah 3 sama dengan 13. Jadi 13 batas paling banyak untuk pilihan A, B, C atau D. Tapi kalau kita pakai 40 bagi 4 dikurang 3, itu hasilnya 7, berarti 7 batas bawah untuk A, B, C, D. Jadi paling banyak kita memakai pilihan A, B, C atau D. Dan soal itu paling sedikit 7, paling banyak 13. Itu maksudnya. Kita nanti soalnya guru mapel sendiri yang buat, dan mohon nanti soal ini sudah mulai diansur dari sekarang ya, sudah mulai diansur. Ada 50% soal yang mudah, ada 30% soal yang sedang, dan 20% soal yang sulit. Kita rinci lagi. Kalau soalnya 40 ya, kalau soalnya 40 berarti 20 soalnya mudah. Kemudian 30% berapa tuh? 11 atau 12 soal itu kategori sedang, dan yang sulitnya 8 soal gitu. Yang IPA menyesuaikan nanti ya. Oke, jadi untuk kunci jawabannya, untuk bentuk soalnya ada 2, multiple choice atau pilihan ganda 1, dan yang kedua isian. Ya Bu Roslawati ya, informasi di berbeda juga begitu.